tentang bentuk, warna, harmoni, dan perasaan yang ditimbulkan oleh karya seni. Sedangkan agama adalah sistem keyakinan dan praktik yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat spiritual, sakral, atau transenden, seperti keberadaan Tuhan, kehidupan setelah kematian, dan moralitas. Agama seringkali melibatkan ritual, moralitas, serta aturan-aturan yang membimbing kehidupan seseorang berdasarkan keyakinan tersebut. Jadi, estetika dan agama memiliki hubungan yang erat karena banyak agama menggunakan seni dan estetika sebagai sarana untuk mengekspresikan nilai, spiritual, ritual, dan moral. Dalam berbagai tradisi keagamaan, seni digunakan untuk memperdalam pengalaman religius melalui arsitektur tempat ibadah, seni rupa, musik religius, dan simbol-simbol sakral. Keindahan dalam konteks agama sering dianggap sebagai refleksi dari yang ilahi, sehingga seni religius tidak hanya estetis, tetapi juga memiliki nilai spiritual yang mendalam. Selanjutnya, B. Pandangan estetika dalam berbagai agama. Pandangan estetika dalam berbagai agama seringkali berkaitan dengan nilai-nilai spiritual, simbolisme, dan ekspresi keindahan. Ada beberapa contohnya. Yang pertama ada Hinduisme. Estetika dalam Hindu sering terwujud dalam seni rupa, arsitektur kuil, dan tarian. Karya seni dianggap sebagai sarana untuk mencapai moksa atau pembebasan spiritual. Yang kedua, Buddhisme. Dalam Buddhisme, estetika berfokus pada kesederhanaan dan ketenangan. Patung Buddha dan lukisan Thangka menggambarkan ajaran Buddha dan membantu meditasi. Yang ketiga, Kristen. Dalam agama Kristen, seni sering digunakan untuk menceritakan kisah Alkitab dalam menginspirasi iman. 4. Islam. Estetika dalam Islam menekankan pada seni tanpa representasi figuratif, lebih pada geometris dan kaligrafi. Yang kelima, Yahudi. Dalam tradisi Yahudi, seni seringkali terkait dengan ritual dan identitas budaya. Simbol seperti menorah dan hiasan pada Torah mencerminkan keindahan dan kedalaman spiritual. Secara umum, setiap agama memiliki cara unik untuk mengekspresikan estetika, mencerminkan nilai-nilai dan keyakinan spiritual yang mendalam. C. Fungsi estetika dalam kehidupan keagamaan. Yang pertama, ekspresi spiritual. Estetika menjadi sarana untuk mengekspresikan pengalaman spiritual dan hubungan yang ilahi. Karya seni, musik, dan arsitektur menciptakan atmosfer yang mendukung praktik ibadah. Yang kedua, simbolisme. Banyak elemen estetika berfungsi sebagai simbol yang memperkuat ajaran dan nilai-nilai agama. Misalnya, warna, bentuk, dan ornamen sering memiliki makna khusus yang mendalam. D. Batasan dan kebebasan dalam estetika keagamaan. Batasan dan kebebasan dalam estetika keagamaan mencerminkan dinamika antara ekspresi kreatif dan norma-norma spiritual. Yang pertama ada doktrin dan ajaran. Banyak agama memiliki pedoman yang jelas mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dalam ekspresi seni, terutama terkait representasi figuratif atau simbol yang dianggap sakral. Yang kedua, simbolisme. Penggunaan simbol dalam seni keagamaan seringkali terbatas pada makna tertentu yang telah ditetapkan, sehingga seniman harus berhati-hati agar tidak melanggar norma-norma tersebut. Yang pertama ada seni prasejarah, simbol dan artefak. Gambar dan simbol awal menggunakan penghayatan spiritual, seringkali berkaitan dengan animisme. Yang kedua, Mesopotamia dan Mesir, kuil dan patung. Kuil megah dan patung dewa digunakan untuk ibadah, menggambarkan kekuasaan ilahi. 3. Yunani dan Romawi. Humanisme, dewa-dewi digambarkan dalam bentuk manusia dengan fokus pada keindahan fisik. Yang keempat, Kristen awal, mosaik dan ikon. Mosaik menggambarkan kisah Alkitab, berfungsi sebagai pendidikan visual bagi umat Islam. Kaligrafi dan geometri, menghindari representasi figuratif, seni fokus pada kaligrafi dan pola geometris. F. Relevansi estetika agama dalam seni kontemporer dapat dilihat dari beberapa aspek berikut. Eksplorasi identitas. Seniman seringkali menggunakan tema religius untuk mengeksplorasi identitas pribadi dan budaya, menciptakan dialog antar tradisi dan modernitas. Yang kedua, pluralisme dan dialog karya seni kontemporer seringkali mencerminkan keberagaman agama, mendorong dialog antar agama dan pemahaman lintas budaya. Estetika dan agama dapat dilakukan dengan menganalisis hubungan antara seni, keindahan, dan pengalaman spiritual dalam berbagai tradisi keagamaan. Pertama, seni dalam agama. A. Islam. Penggunaan kaligrafi dan geometris sebagai ekspresi keindahan yang tidak menggambarkan makhluk hidup. B. Kristen. Lukisan, patung, dan arsitektur.
Gereja yang mendukung pengalaman spiritual dan menggambarkan narasi Alkitabiah. 2. Ritual dan estetika. A. Hindu upacara puja yang melibatkan musik, tarian, dan dekorasi yang menciptakan suasana sakral, membantu umat merasakan kedekatan dengan dewa. B. Buddhisme, mandala dan patung Buddha sebagai alat meditasi yang memvisualisasikan ajaran dengan membantu dalam praktik spiritual. Studi kasus estetika dan agama dapat dilakukan dengan menganalisis hubungan antara seni, keindahan, dan pengalaman spiritual dalam berbagai tradisi keagamaan, terutama seni dalam agama. A. Islam, penggunaan kaligrafi dan geometris sebagai ekspresi keindahan yang tidak menggambarkan makhluk hidup. B. Kristen, lukisan, patung, dan arsitektur. Gereja yang mendukung pengalaman spiritual dan menggambarkan narasi Alkitabiah. 2. Ritual dan estetika. A. Hindu upacara puja yang melibatkan musik, tarian, dan dekorasi yang menciptakan suasana sakral, membantu umat merasakan kedekatan dengan dewa. B. Buddhisme, mandala dan patung Buddha sebagai alat meditasi yang memvisualisasikan ajaran dengan membantu dalam praktik spiritual.